Great, good morning everyone. Tema pada hari ini adalah The Great Commission Ignored. Amanat agung yang diabaikan. Siapa yang peduli? Suku-suku yang belum mengenal Yesus. Alright, welcome back in this Andre Saber channel. My quality time with Jesus. Alright, teman-teman, pernahkah kita berhenti sejenak ya dan bertanya masing-masing ya dengan jujur ya, harus jujur. Apakah kita benar-benar murid Kristus atau hanya sekedar penggemar Kristus? Ya, ada banyak ya, beda ya, penggemar Kristus atau murid Kristus ya. Karena murid itu taat, tetapi penggemar hanya menikmati berkat. Nah, yang mana ini? Kalau murid pergi, penggemar hanya datang ke gereja. Murid mengorbankan hidup. Penggemar sibuk mengatur kenyamanan hidup. Yesus tidak pernah berkata, pergilah kalau sempat, pergilah kalau sudah mapan, pergilah kalau hidup Anda itu aman. Yesus berkata dengan jelas dan tegas tanpa kompromi, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, semua orang tahu itu ya. Matius 28 19-20. Masalahnya kita tahu ayat ini, bukan nggak tahu, tapi tidak mau melakukannya. Ya, satu, realita yang memalukan. Ya enggak? Indonesia punya lebih dari 1.300 suku bangsa loh. Ya, sekitar itu ya. Lebih dari 1.300 suku bangsa. Dan tahukah Anda, ratusan di antaranya, bahkan mungkin ribuan, belum pernah mendengarkan Injil Yesus Kristus dengan benar. Bukannya belum percaya, tapi belum pernah mendengar. Sementara kita sibuk memperdebatkan model ibadah, tata cara ibadah, liturgi, soal lagu-lagu pujian penyembahan, sibuk ribut soal musik gereja, ya, sibuk soal membela pendeta favorit, ya, sibuk klaim mujizat dan berkat-berkat. Sementara di pelosok negeri ini ada banyak anak-anak yang tidur dengan ketakutan akan roh-roh leluhur. Ada keluarga yang memberi sesajen, ya, supaya apa? Tidak diganggu arwah nenek moyang. Ada kampung yang bahkan kompromi dengan roh jahat demi apa? Panen, keselamatan, atau kesembuhan. Dan sementara kita gimana? Diam, nyaman, acuh tak acuh. Yang penting saya dan keluarga sudah diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, ini bukan sekedar ketidaktahuan, ini adalah ketidaktaatan. Kedua, Injil tidak netral, tidak pernah netral loh. Injil Yesus Kristus bukan pesan netral. Injil adalah kabar baik yang menghancurkan kuasa kegelapan. Karena Alkitab sendiri berkata, sebab tujuan anak Allah menyatakan dirinya ialah untuk membinasakan pekerjaan-pekerjaan iblis. Ya enggak? Itu di 1 Yohanes 3 ayat 8. Oke, yang pintar mencatat ya. Artinya apa? Setiap kali Injil tidak diberitakan, roh-roh kegelapan tetap berkuasa. Jangan salahkan mereka yang menyembah roh nenek moyang ya. Jangan hina mereka yang hidup dalam kegelapan. Salahkan gereja yang diam, mingkem. Yesus tidak mati di kayu salib supaya kita nyaman beragama. Yesus mati supaya semua bangsa diselamatkan.
Tiga, kekristenan yang egois. Itu, mari jujur ya. Banyak orang Kristen hari ini egois secara rohani. Kita berkata, yang penting saya sudah diselamatkan. Yang penting keluarga saya ke gereja. Yang penting gereja saya bertumbuh. Tapi Yesus tidak pernah membangun gereja lokal. Yesus membangun kerajaan Allah. Yesus tidak berkata tinggallah dan bangunlah kenyamanan. Yesus berkata pergilah. Kalau kita hanya menikmati Injil tapi tidak mau membagikannya, maka Injil itu mandek di kita. Dan Injil yang mandek itu bukan Injil kerajaan. 4, bayangkan satu suku di pedalaman, seorang anak sakit keras. Orang tuanya memanggil dukun, ayam disembelih, darah dipercikkan, mantra dibacakan, roh-roh dipanggil. Anak itu apa hasilnya? Sembuh. Bukan karena kebenaran, tapi karena tipu daya kegelapan. Dan bertahun-tahun kemudian anak itu tumbuh dengan keyakinan apa? Yesus bukan juru selamat, roh leluhur yang menyelamatkan kami. Pertanyaannya, siapa yang gagal? Mereka atau kita? Ayo jawab jujur ya. Kelima, ini menohok ya. Ironisnya begini, ini pedas, kata-kata pedas. Ironisnya begini, kita rela naik pesawat ke luar negeri untuk liburan rohani, tapi tidak mau naik motor ke desa-desa sebelah untuk memberitakan Injil. Kita rela keluar uang jutaan. Untuk apa? Untuk konser rohani. Tapi merasa misi ke suku-suku terabaikan itu terlalu mahal, Pak. Kita berani berdoa, datanglah kerajaanmu, tapi menolak menjadi jawaban doa itu sendiri. 6. Amanat agung itu bukan pilihan, teman-teman. Ya, bukan pilihan. Amanat agung bukan panggilan khusus misionaris saja, bukan. Itu perintah untuk semua murid. Kalau saudara tidak bisa pergi, saudara bisa mengutus, mendukung, mendoakan, menggerakkan gereja. Tapi tidak peduli, bukan opsi Kristen. Karena Yesus berkata apa? Tuaian memang banyak, tapi pekerja sedikit. Matius 9 ayat 37. Pertanyaannya sekarang, bukan siapa yang akan pergi ke kawan-kawan. Tetapi mengapa kita memilih tinggal diam? Jadi pesan moralnya, Injil yang tidak dibagikan adalah Injil yang dikhianati. Kekristenan tanpa misi adalah agama tanpa salib. Gereja yang nyaman tapi tidak bermisi sedang kehilangan jiwanya sendiri. Teman-teman perhatikan saya ke depan ya. Tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur dan renungkan jawaban Anda masing-masing. 1. Jika hari ini Yesus bertanya langsung pada Anda, apa yang sudah Anda lakukan untuk amanat agung saya, amanat agungku? Jawaban jujur apa yang bisa Anda berikan tanpa alasan dan pembelaan diri? 2 pertanyaan saja. Ini penting. Tolong jawab dengan jujur dan renungkan masing-masing ya. 2. Apakah kekristenan Anda selama ini lebih banyak membangun kenyamanan pribadi atau sungguh-sungguh membawa terang Kristus kepada mereka yang masih hidup di dalam kegelapan? Alright, tolong jawab dengan jujur dan renungan masing-masing ya. The gospel is free, but it is not cheap. Someone always pays the price. Injil itu gratis, tapi tidak murah. Bukan murahan, selalu ada harga.
yang harus dibayar oleh seseorang. Christianity without mission is like fire without heat. Kekristenan tanpa misi bagaikan api tanpa panas. Comfort is the greatest enemy of obedience. Kenyamanan adalah musuh terbesar dari ketaatan. Jadi teman-teman, closing statementnya, di hadapan tahta penghakiman Kristus nanti, Yesus tidak akan bertanya, berapa kali kamu ibadah? Yesus akan bertanya, apa yang sudah Anda lakukan dengan amanatku? Suku-suku yang belum mengenal Yesus, bukan masalah pemerintah, bukan masalah LSM. Itu tanggung jawab gereja, dan gereja itu adalah kita sendiri, kita masing-masing, itulah gereja. Itu. Jadi renungan baik-baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami bila kami lebih memilih nyaman dan aman daripada taat. Hancurkan sikap acuh tak acuh kami, bangkitkan hati kami yang mau pergi mengutus untuk ke suku-suku yang belum mendengar Injil Kristus dan membayar harga bagi Injil-Mu. Pakai hidup setiap kami agar semua suku bangsa mengenal bahwa Engkaulah satu-satunya Tuhan dan satu-satunya Juru Selamat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, ke komunitas yang lain, agar mereka sadar dan mau taat untuk bermisi bagi suku-suku bangsa yang saat ini terabaikan. Biarlah semua orang bisa mendengar Injil Kristus. Keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Save the lost at any cost. Selamatkan yang terhilang berapapun harganya. Tuayan banyak, tapi pekerja kurang. Kitalah yang jadi pekerja-pekerjanya. Amin. Ayo, mikir, ayo.